Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Mengapa Iblis Ingin Kamu Percaya Bahwa Kamu Bisa Kehilangan Keselamatan. Salah satu cara paling kuat yang dipakai musuh untuk melemahkan orang percaya adalah dengan menyerang keyakinan mereka terhadap karya Kristus yang sudah selesai. Jika seorang Kristen bisa diyakinkan bahwa keselamatannya rapuh, sementara, atau bergantung pada usahanya sendiri, maka ia tidak akan pernah hidup dalam kebebasan yang telah dibeli Kristus baginya. Alih-alih berjalan dalam keyakinan, sukacita, dan keintiman dengan Tuhan, ia akan hidup dalam ketakutan, terus bertanya-tanya apakah ia sudah cukup berbuat, cukup bertobat, atau cukup menghindari dosa untuk tetap diterima. Ketidakpastian ini membuat banyak orang percaya menjadi lelah secara rohani. Karena bukannya beristirahat dalam apa yang Yesus telah selesaikan, mereka justru berusaha mempertahankan sesuatu yang hanya Yesus yang bisa jamin. Injil mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Alkitab berulang kali menyatakan bahwa keselamatan adalah pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Yesus sendiri berkata, "Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Yohanes 5 ayat 24. Perhatikan bahasanya. Orang percaya memiliki hidup kekal sekarang. Ia sudah berpindah dari maut kepada hidup. Ini bukan kondisi sementara yang bisa dengan mudah dibalik. Hidup kekal bukan hidup percobaan. Ini adalah hidup Kristus yang diberikan sebagai hadiah yang tetap. Inilah sebabnya musuh ingin orang percaya meragukannya. Ketika seseorang percaya bahwa keselamatannya bisa hilang, fokusnya diam-diam bergeser dari Kristus kembali kepada dirinya sendiri. Alih-alih memandang salib dan berkata, "Sudah selesai," ia mulai mengukur posisinya di hadapan Tuhan berdasarkan konsistensinya sendiri. Damainya naik turun tergantung performa. Ketika ia merasa kuat secara rohani, ia merasa aman. Ketika ia jatuh, ia takut sudah keluar dari kasih karunia Tuhan. Musuh senang dengan ketidakstabilan ini karena membuat orang percaya hidup dalam kecemasan rohani, bukan keyakinan rohani. Namun perjanjian baru berulang kali menegaskan bahwa keselamatan berakar pada janji Tuhan dan bukan kekuatan manusia. Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Keamanan orang percaya terletak pada pegangan Kristus, bukan pegangan manusia. Jika keselamatan bergantung pada kemampuan kita memegang Tuhan dengan sempurna, tidak seorang pun akan bertahan lama. Kabar baik Injil adalah bahwa Tuhanlah yang memegang kita. Rasul Paulus menegaskan hal yang sama dalam Roma ketika ia berkata bahwa mereka yang dibenarkan Tuhan juga dimuliakannya. Lalu ia mengajukan pertanyaan yang kuat. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Roma 8 ayat 33. Bahasa pengadilan di sini penting. Pembenaran adalah pernyataan hukum dari Tuhan bahwa orang percaya benar oleh karena Yesus. Jika hakim sudah memberikan keputusan, tidak ada tuduhan yang bisa membatalkannya. Musuh boleh menuduh, hati nurani bisa gemetar, tetapi keputusan Tuhan tidak berubah. Alasan lain musuh ingin orang percaya meragukan keselamatan adalah karena keyakinan menghasilkan keberanian. Ketika seseorang tahu bahwa ia sepenuhnya diterima oleh Tuhan, ia tidak lagi bersembunyi darinya, tetapi berlari kepadanya. Haleluya. Ia berdoa dengan keyakinan. Ia memberitakan Injil tanpa takut. Ia menyembah dengan bebas karena tidak berusaha mendapatkan penerimaan. Tetapi ketika orang percaya merasa posisinya di hadapan Tuhan selalu terancam, mereka cenderung menjauh bukan mendekat. Ketakutan menggantikan keyakinan, dan ketidakamanan menggantikan sukacita.
Kitab Ibrani justru mengajak kepada sikap yang sebaliknya. Karena karya Yesus yang sudah selesai, penulis berkata, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Ibrani 4 ayat 16. Perhatikan, orang percaya tidak diminta datang dengan takut atau ragu, tetapi dengan berani karena keselamatan sudah diselesaikan oleh Kristus. Ini bukan berarti kasih karunia mendorong hidup sembarangan. Justru sebaliknya, ketika seseorang benar-benar mengerti bahwa ia aman di dalam Kristus, kasihnya kepada Tuhan semakin dalam. Rasa syukur menggantikan ketakutan. Ia taat bukan karena takut kehilangan keselamatan, tetapi karena hubungan. Ketaatannya menjadi buah keselamatan, bukan syarat untuk mempertahankannya. Musuh sangat memahami hal ini. Jika ia tidak bisa menghentikan orang untuk percaya kepada Yesus, ia akan mencoba memutarbalikkan arti keselamatan itu. Jika orang percaya diyakinkan bahwa posisi mereka di hadapan Tuhan tidak pasti, damai mereka akan selalu terasa rapuh. Tetapi ketika Injil dipahami dengan benar, orang percaya menyadari bahwa keselamatan mereka sepenuhnya bergantung pada karya Yesus Kristus yang sudah selesai. Salib bukan memulai proses yang harus dipertahankan manusia. Salib telah menyelesaikan penebusan sekali untuk selamanya. Itulah sebabnya pesan tentang kepastian keselamatan bukan tentang kepercayaan diri manusia, tetapi tentang keyakinan kepada Kristus. Keselamatan itu aman bukan karena manusia sempurna, tetapi karena juru selamat sempurna. Salib itu cukup, pengorbanan itu lengkap, dan janji Tuhan tetap sama. Setiap orang yang percaya kepada Anak memiliki hidup yang kekal. Ya teman-teman, jadi bagaimana kita bisa kehilangan sesuatu yang memang bukan hasil dari pekerjaan kita sendiri ya? Itu semua dari kasih karunia Tuhan ya. Oke, jadi itu gimana kita bisa kehilangan? Oke guys, have a great Monday ya, a blessed Monday. Enjoy your day, and yang masih libur ya enjoy your holidays ya. Okay, God bless you. See you again tomorrow. Bye bye.